Haleluya. Salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara-saudari yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengungsikan firman Tuhan yang berjudul Orang yang dikasihi Tuhan Yesus jatuh sakit. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 3. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Utusan daripada Marta dan Maria melaporkan bahwa orang yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu Lazarus, telah jatuh sakit. Dan di ayat 5, penulis Injil Yohanes mengulas bahwa Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Di ayat 36, orang Yahudi turut menyaksikan betapa dalamnya kasih Yesus terhadap Lazarus. Jadi dalam pasal ini 3 kali merekodkan bahwa Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Lazarus yang dikasihi Yesus telah jatuh sakit, malah sakit sampai mati. Terkadang pikiran kita terganggu dan bertanya-tanya, mengapa seiman yang begitu beriman dan aktif dalam kerja suci boleh jatuh sakit? Khususnya dalam masa pandemik sekarang, tiap hari ada saja senarai panjang yang minta dibantu doa. Apa yang lebih menyedihkan ialah umat yang mengasihi Tuhan atau hamba Tuhan yang baik dan setia turut dijangkiti virus, malahan sakit dan mati. Peristiwa Lazarus yang dikasihi Tuhan Yesus telah jatuh sakit menjelaskan satu hakikat, yaitu biarpun saudara yang dikasihi Tuhan tak semestinya terkecuali daripada penyakit atau musibah yang malang. Namun saat orang yang dikasihi Tuhan Yesus sakit, sungguh berbeza karena ia direncanakan untuk memuliakan Tuhan. Ini tercatat di Yohanes pasal 11 ayat 4. Biarpun menderita, malah meninggal dunia, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati tetap menguasai keadaan. Dengan keajaibannya, penyakit kita boleh memuliakan nama Tuhan yang kudus. Peristiwa yang begitu ajaib telah berlaku pada hari keempat. Lazarus telah dibangkitkan. Sebab itu, banyak orang Yahudi telah percaya kepada Tuhan Yesus menerusi kejadian tersebut. Sesungguhnya, kebangkitan Lazarus telah mempersaksikan Yesus dan memuliakan nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang lain dalam Alkitab turut jatuh sakit. Sebagai contoh, Rasul Paulus sakit ketika pertama kali memberitakan Injil di Galatia. Seperti yang tercatat di Galatia pasal 4 ayat 13. Kasih karunia Tuhan padanya ternyata mencukupi. Orang Galatia tidak menganggapnya sebagai orang yang hina dan menjijikkan. Sebaliknya menyambut Paulus sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama dengan menyambut Kristus Yesus sendiri. Epafroditus, utusan yang setia dari Filipi, berangkat jauh ke Roma untuk menjenguk Paulus yang ditahan di Roma, telah jatuh sakit dan nyaris mati. Namun, dia tetap dirahmati Tuhan dan sembuh kembali. Ini tercatat di Filipi pasal 2 ayat 27. Sesungguhnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tercatat di Roma pasal 8 ayat 28. Sebagai contoh, seorang saudara telah bersaksi disebabkan istrinya menghidapi penyakit kanser
Akhirnya dia terbuka hati menjadi percaya. Seorang saudari pula, suaminya yang berpuluh-puluh tahun tidak berkebaktian, telah mengalami stroke. Akhirnya suaminya datang ke gereja dengan berkerusi roda. Seorang saudari meninggal dalam usia pertengahan baya. Akhirnya anak perempuannya yang hilang bertobat kembali ke gereja. Cucunya dibawa pulang untuk dibaptis. Oleh itu, saat kita jatuh sakit, marilah kita berdoa demikian. Ya Tuhan, Engkau Allah yang memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Kiranya kasih karunia-Mu menaungi apabila aku lemah dalam penyakit. Ampunilah segala pelanggaranku jika aku terlalai sehingga berdosa terhadap-Mu. Kuatkanlah imanku agar ku dapat mempertahankan hati yang tetap mengasihi Tuhan. Yang terpenting, biarlah penyakit ini memuliakan nama Tuhan yang kudus. Haleluya. Amin.